Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Fatmawati, saya dari kelas 10 RPL 1, nomor absen 40. Dalam video ini saya akan membahas tentang metode fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan metode fungsi itu? Jadi, metode fungsi adalah kumpulan perintah dalam program yang dibuat untuk melakukan suatu tugas tertentu. Metode digunakan agar program lebih rapi, terstruktur, mudah dipahami, dan tidak terjadi pengulangan kode. Dengan menggunakan metode, program akan lebih menjadi terorganisir, kode lebih pendek dan efisien, dan mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan. Nah, tujuan penggunaan metode yaitu satu, menghindari penulisan kode yang berulang-ulang. Dua, membuat program lebih rapi dan mudah dibaca. Tiga, mempermudah pemeliharaan dan perbaikan program. Dan yang keempat, membagi program menjadi bagian-bagian kecil. Di sini ada jenis metode berdasarkan parameter. Parameter adalah data yang digunakan ke dalam metode saat metode dipanggil. Berdasarkan parameter, metode dibagi menjadi dua jenis, antara lain yang pertama itu metode tanpa parameter, yang kedua metode menggunakan parameter. Nah, yang pertama metode tanpa parameter. Apa sih pengertiannya? Jadi, metode tanpa parameter adalah metode yang tidak menerima input dari luar. Semua perintah dalam metode langsung dijalankan tanpa memerlukan data tambahan. Nah, ciri-cirinya itu tidak memiliki isi di dalam tanda kurung. Dipanggil tanpa mengirimkan nilai, biasanya digunakan untuk menampilkan pesan atau proses yang tepat. Jadi, konsepnya itu metode ini cocok digunakan jika data sudah tepat, tidak memerlukan input dari pengguna. Nah, ini contoh code-nya. Jadi, metode berfungsi untuk menampilkan pesan sambutan. Karena tidak membutuhkan data dari luar, maka tidak ada parameter di dalam tanda kurungnya. Nah, yang kedua, metode menggunakan parameter. Jadi, pengertiannya dari metode menggunakan parameter adalah metode yang menerima input dari luar ketika dipanggil. Data tersebut kemudian diproses dalam metode. Nah, memiliki ciri-ciri antara lain yaitu memiliki satu atau lebih parameter di dalam tanda kurung saat dipanggil. Harus mengirim nilai sesuai parameter. Lebih fleksibel karena bisa menerima data yang berbeda-beda. Contoh konsepnya, metode ini cocok digunakan jika program membutuhkan input dan data yang diproses bisa berubah-ubah. Di sini ada contoh code-nya. Nih, dari jadi metode salam nama menerima parameter nama. Saat dipanggil, nilai alia dikirim ke dalam metode dan ditampilkan sebagai sapaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan koordinat metode fungsi di NetBeans. Ini saya sudah bikin contoh codingannya dan saya akan membuatnya dari awal. Nah, jadi static string salam ini metode fungsi tanpa parameter.
Jadi artinya itu untuk mengembalikan teks. Salamnya ini adalah nama metodenya. Nah, kalau public class ini adalah kelas utamanya, di mana tempat semua kode program ditulis. Nah, ini kalau return halo selamat belajar Java itu digunakan untuk mengembalikan nilai berupa teks. Selanjutnya ada public static void main adalah metode utamanya di mana tempat program mulai dijalankan. Lalu ini sistem out print untuk memanggil metode salam dan menampilkan hasilnya ke layar. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah kecetak kan? Nah, selanjutnya, yang kedua, ada metode fungsi dengan parameter. Di sini juga saya sudah menampilkan contoh codingannya dan saya akan membuatnya dari awal kembali. Nah, static string sorakan itu berfungsi untuk menerima dasar berupa nama hewan. Nah, lalu ada return hewan. Di sini kita masukkan ke sumber lucu. Nah, suara lucu. Nah, return ini digunakan untuk mengembalikan kalimat hasil gabungannya. Nah, public static void main ini adalah metode utama, di mana program akan dimulai dari sini.
Nah, di sini kita akan cetak. Kita contohkan kucing. Nah, Nah, sistem outprint ini untuk memanggil metode suara hewan dengan data kucing. Coba kita jalan. Nah, ini sudah ditampilkan kucing. Nah, segitu saja contoh codingan metode fungsi tanpa parameter dan menggunakan parameter dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.